Halo teman-teman Mother Choice semuanya, selamat hari Minggu. Seneng banget ya, akhirnya hari ini Kak Mega dapat kesempatan buat nyapa teman-teman semua yang lagi pada ibadah di rumah. Gimana kabarnya? Sehat terus ya? Kembali lagi kita di hari Minggu untuk bersama-sama persekutuan. Walaupun secara online, semoga semuanya tetap semangat dan tetap sukacita dalam menerima firman Tuhan ya. Nah, sebelumnya yuk kita sama-sama berdoa dulu. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, walaupun di tengah pandemi seperti ini, Engkau tetap mengizinkan kami untuk bisa beribadah walaupun secara online. Biarkan firman yang akan disampaikan nanti mengetuk hati kami, dan kami bisa berubah ya Tuhan, semakin serupa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita mau membahas tentang berelasi dalam perbedaan. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang 4 tipe kepribadian. Ada kolerik, sanguin, flegmatis, melankolis. Teman-teman udah cek belum? Kalian tipe kepribadian yang mana? Jangan khawatir ya, di antara 4 ini gak ada satupun kepribadian yang buruk. Semuanya sama, punya kelebihan dan punya kekurangannya masing-masing. Nah, dari sini teman-teman, kita tahu satu hal, bahwa Tuhan menciptakan kita dengan unik dan beragam, bukan dengan satu kepribadian aja. Coba kita bayangin, kalau misalnya semua orang yang ada di lingkungan kita ini bertipe kepribadian kolerik. Semuanya suka mengatur, semuanya keras kepala, semuanya nggak peka. Atau kalau semua orang bertipe kepribadian sanguin, ya ampun bakal rame banget. Semuanya berbicara, nggak ada yang mau mendengar, tapi semuanya minta didengar. Aduh, pasti rame banget deh. Kabar baiknya nih teman-teman, aku kasih tahu ke kalian. Tuhan ciptain kita unik dengan berbagai macam perbedaan kepribadian. Jadi, kita semua bisa saling melengkapi dengan kepribadian kita masing-masing. Yuk kita buka Alkitab kita di 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 20. Kita buka Alkitab kita ya, 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 20. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan perbedaan. Ide mengenai perbedaan itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menginginkan kita berbeda-beda dalam cara pandang, pola pikir, kebiasaan, dan tingkah laku kita. Satu-satunya persamaan yang Tuhan ingin kita miliki adalah Kristus. Kita dijadikan satu di dalam Kristus, di dalam kematian dan kebangkitannya. Dia ingin kita memiliki iman yang sama, yaitu iman kepada Kristus. Bahasa yang sama, yaitu bahasa kasih. Dan tujuan yang sama, yaitu mendahulukan dan menyatakan kerajaannya di dunia ini. Jadi, berusaha membuat orang lain menjadi sama dengan diri kita, sama artinya menolak keberagaman. Iya, tanpa kita sadari, seringkali kita ingin orang lain berpikir sama seperti apa yang kita pikirkan. Membuat keputusan sama seperti apa yang kita mau ambil. Bertingkah laku sama seperti apa yang kita lakukan. Berbicara sama seperti apa yang kita katakan. Sementara Tuhan tidak demikian. Tuhan sangat menghargai perbedaan. Tuhan menciptakan kita berbeda karena Dia percaya bahwa perbedaan membuat kita semakin kuat. Ketika Tuhan menciptakan Hawa, Dia menciptakan manusia yang sangat berbeda dengan Adam. Tuhan tidak menciptakan 2 atau 3 Adam yang lainnya. Coba kita lihat teman-teman di sekitar kita. Sahabat terdekat kita misalnya, atau yang paling dekat lagi dengan kita di dalam keluarga kita, orang tua kita, kakak atau adik kita. Walaupun
adalah saudara kandung, tapi mempunyai kepribadian yang berbeda, punya sikap dan tindakan yang berbeda dari kita. Nah, jadi gimana dong cara kita seharusnya buat menghadapi perbedaan sikap sama teman-teman kita yang lain? Nih, aku kasih tahu. Yang pertama, mengasihi. Yuk, sebelumnya kita sama-sama buka dulu Alkitab kita di Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Udah sangat jelas banget ya, kenapa kita harus mengasihi. Tuhan kita aja penuh kasih. Tuhan kita adalah Allah sumber kasih. Jadi, sudah sepatutnya sifat penuh kasih itu ada di dalam diri kita. Dan tugas kita adalah menyebarkan kasih yang Tuhan berikan. Mungkin ketidakcocokan kita membuat kita sering bergesek sama teman-teman di sekitar kita. Tapi, walaupun sering bergesek, kita harus tetap mengasihi teman kita. Jangan sampai karena kita nggak suka salah satu sifat dari mereka, membuat kita akhirnya menjauhi atau memusuhi mereka. Yang kedua, kita harus saling menghargai. Perbedaan itu indah dan sangat berharga. Perbedaan itu memberi warna yang berbeda dari kehidupan kita. Kehidupan ini nggak akan seindah sekarang kalau misalnya kita hanya melihat salah satu jenis warna. Sama seperti pelangi yang terdiri dari berbagai macam warna. Tentu bakalan lebih indah dibandingkan kalau kita cuma melihat satu warna. Kalau misalnya kita cuma melihat warna kuning atau kita cuma melihat warna merah, itu sama aja, nggak bakalan terlihat lebih indah daripada pelangi yang saat ini kita lihat dengan berbagai macam warna. Nah, kita bisa menjaga hidup keberagaman dan perbedaan kita dengan saling menghargai yang dimulai dari yang paling kecil, yaitu di dalam keluarga kita. Baru habis itu mulai ke teman-teman sekolah, teman-teman Madetcoy, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Perbedaan itu harus kita syukuri dan kita hargai. Kita tidak harus mempunyai pikiran yang sama buat saling mengasihi. Karena kita tidak dapat mengasihi di dalam perbedaan. Perbedaan itu seharusnya merekatkan, bukan memisahkan. Perbedaan itu seharusnya membuat kita belajar saling melengkapi, bukan buat kita membatasi diri kita. Di dalam 1 Korintus 12 dikatakan bahwa kita memiliki banyak anggota tetapi satu tubuh. Kita memiliki banyak perbedaan, tapi satu dalam Kristus. Kita memiliki banyak perbedaan, tetapi satu di dalam kemanusiaan. Pesan Yesus kepada kita semua itu udah sangat jelas teman-teman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Meskipun berbeda di dalam segi apapun, tapi kita tetap harus mengasihi dan menghargai sesama kita manusia. Yang nomor 3, dan yang terakhir, mau mengoreksi diri sendiri. Kemarin kita sudah belajar bahwa ada 4 tipe kepribadian dan semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari situ kita juga bisa mulai memahami diri kita, apa sih kelebihan kita yang bisa kita tingkatkan dan apa yang menjadi kekurangan kita yang harus kita mulai kurangi sedikit demi sedikit supaya hal itu nggak menjadi batu sandungan buat orang di sekitar kita dan kita tetap bisa jadi berkat. Nah, untuk mengoreksi diri sendiri, kita juga butuh bantuan orang di sekitar kita. Kita butuh bantuan orang lain juga, teman-teman. Misalnya, orang tua, kakak, adik, teman, atau kakak pembimbing di Madetcoy. Karena kita nggak bisa melihat diri kita sendiri secara jelas. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi, jika ada teman kita yang menegur karena sifat kita yang kurang bagus, kita nggak boleh marah. Coba cari tahu dulu di dalam diri kita sendiri, apakah kita benar orang yang seperti itu, dan apakah itu benar-benar mengganggu orang lain. Kalau memang itu menjadi batu sandungan buat orang lain, yuk segera bebenah diri, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik daripada hari ini. Kalian ingat nggak ada satu lagu sekolah minggu yang liriknya kayak begini? Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Nah, di bagian ref ada tertulis, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu.
Di refnya dikatakan seperti itu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Kita akan selalu mendukung teman-teman kita, memberitahu jika ada yang salah, dan membantu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Begitu juga kita, kalau misalnya ada orang yang menegur kita, membantu kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, kita nggak boleh menutup telinga. Kita harus menerima dan mengoreksi diri kita lagi. Oke, semangat berproses dan mengembangkan diri masing-masing ya teman-teman. Tuhan memberkati.